Ya, selanjutnya nih, selamat ketemu lagi nih. Kita bicarakan energi yang kedua adalah energi potensial. Ya, energi potensial. Oke, langsung saja ini ya. Energi potensial. Oke. Ya, energi potensial. Energi potensial dapat diartikan sebagai energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya ini, karena kedudukannya ya, ini karena kedudukannya atau ketinggiannya lah, bisa diartikan ketinggiannya, posisinya. Ini bisa posisinya, nama lainnya bisa posisi atau ketinggian. Ada beberapa penyampaian energi potensial, antara energi potensial gravitasi ketinggiannya, energi potensial listrik karena jarak pertambahan panjangnya, energi potensial listrik karena beda potensialnya, dan sebagainya. Oke. Energi potensial gravitasasi yang kali ini kita akan bahas adalah energi potensial gravitas dapat diartikan sebagai energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau letaknya. Nah, secara fisika energi potensial gravitasi adalah secara fisiknya gimana? Energi potensial gravitasi ya. Nah, dinyatakan berbanding lurus dengan massa, kemudian berbanding lurus dengan ketinggian. Tapi kalau nanti di tempat yang berbeda-beda juga dipengaruhi gravitasi. Tapi kalau di tempat yang sama maka hanya berbanding massa dengan ketinggian. Artinya kalau ini tempatnya nanti di bulan dan di bumi tentu saja G-nya berbeda, maka faktor G harus dimasukkan. Ini secara matematis. Secara fisik, secara matematis maka kalau tadi energi poten itu ya hanya begini, mgh. Nah, kemudian ternyata ini menjadi matematisnya menjadi gimana? Nah, kebetulan nilainya ini sudah pas. Ketika dimasukkan masanya berapa, G-nya berapa, hanya sudah pas. Maka matematisnya juga mirip atau sama dengan persamaan fisiknya, yaitu mgh. Ini oke. Ya, ini. Ya, ini misalkan saja ini ada kelapa. Nah, kelapa yang berada di puncaknya ini, ya inilah kelapa ini. Nah, dia ini ada kelapa. Kita lihat kelapa di sini. Kalau kita gambar kelapa ini masanya M. Ketinggiannya berapa? Dihitung dari permukaan tanah ini. Nah, ininya jadi nanti kalau ini tanahnya, maka hanya ini sekian. Nah, G ya percepatan gravitasi di bumi. G-nya berapa? Nah, G-nya ya kita anggap berapa? Biasanya kita anggap 10. Maka di sini berenergi potensial di tempat ini energi potensial kelapa adalah mgh. Oke. Nah, ini contoh apa ya? Ini sebuah lintasan rolling coaster atau apa itu ya. Nah, ketika sebuah benda bergerak, ini kita lihat. Ketika di bawah energi potensinya kecil. EB kecil. Mengapa EB kecil? Karena hanya kecil. Tapi ketika semakin naik maka energi potensial semakin besar. Puncaknya itu di sini. Nah, energi potensialnya maksimum. Mengapa? Karena hanya maksimum. Nah, kemudian dia turun lagi berubah menjadi energi kinetik dan seterusnya. Ini aplikasi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Ya, nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Nah, karena suatu keadaan bisa saja energi potensial itu berubah. Maksudnya begini, karena suatu keadaan misalkan saja dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka kedudukan benda itu berubah. Kedudukan bendanya itu berubah. Dengan perubahan ini maka energi potensialnya juga berubah. Sebagai contoh begini. Bentar, ini ada angka 4, ini kita hapus dulu. Iya, ini kita hapus dulu. Misalkan begini, ada sebuah kemiringan, bidang miring gini ya. Ini ada sebuah bola. Ini bagian satu. Nah, ketika bola di bagian satu bisa jadi dia mempunyai massa M1, kecepatan gravitasi G1, kemudian ketinggiannya
EP1. Ketinggian itu selalu diukur dari sini. Ini H. Nah, anggap saja ini H1. Nah, berarti dia mempunyai energi potensial EP1. Nah, ketika dilepaskan karena pengaruh gravitasi, maka dia bergerak. Sehingga sampailah di sini. Nah, ini masanya M1. G-nya G. Kemudian ini hanya adalah maaf. Ini bagian 2 ya. Di bagian 2 berarti ini masanya masa M2, G-nya H2. Ini adalah EP2. Hanya saja tadi G1 sama dengan G2. Kalau ini G1, anggap saja G gitu ya. Masa 1 sama dengan masa 2, anggap saja M. Karena masanya tidak berubah. Ini G2 ya. Nah, ini tidak terjadi perubahan. Nah, dengan demikian terjadi perubahan energi dari posisi 1 ke posisi 2. Dari 1 ke 2, maka terjadi perubahan energi potensial, yaitu EP di bagian 2 dikurangi EP di bagian 1. Apa itu MgH2 dikurangi MgH1. Nah, perubahannya bisa positif, bisa negatif. Nah, tergantung akhirnya besar atau kecil. Atau Mg H2 min H1, atau bisa disebut dengan Mg delta H. Supaya tidak membingungkan, maka ya kita kasih tanda saja begini, Mg delta H. Nah, artinya dengan tanda tegak ini hasilnya nanti akan ketahuan nanti. Selalu positif saja. Tapi kalau kita nanti negatif, misalkan hasilnya negatif, kita tahu ya, berarti energi akhir EP2 lebih kecil daripada EP1. Tapi kalau hasilnya positif, berarti EP2 lebih besar daripada EP1. Ya, ini berkaitan dengan perubahan energi potensial. Saya kira tidak masalah ini.